Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Baik teman-temanku, anak-anakku, dan para pendengar sekalian, di sini saya akan memaparkan materi akidah akhlak, yaitu bab kedudukan dan fungsi Al-Quran. Baik, langsung saja kita langsung ke materi. Yang pertama, pendahuluan. Al-Quran diturunkan tentulah mempunyai kedudukan yang istimewa. Selain itu, Al-Quran memiliki fungsi dan manfaat yang cukup besar. Misalnya, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Maka seorang siswa yang beriman dan giat beribadah dan belajar bersungguh-sungguh karena ia akan mematuhi apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, maka insya Allah akan diangkat derajatnya sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Quran tersebut. Pada bab ini kita akan belajar mengenal kedudukan dan fungsi Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa kita fahami kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pelajari bab ini diharapkan siswa menjadi generasi yang rabbani, generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dan petunjuk untuk menuntun jalan menuju Tuhan. Peta materinya bisa kita lihat di layar. Jadi nanti ada 5 subbab yang akan kita bahas, yaitu kedudukan dan fungsi Al-Quran, dalil nakli tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran, lalu Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya, selanjutnya Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan yang terakhir hikmah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pengertian Al-Quran. Kata Quran menurut bahasa berarti bacaan, sedangkan secara istilah Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada manusia melalui Rasulullah SAW secara mutawatir. Mukjizat membacanya merupakan ibadah, dimulai surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Usul Fiqih Al-Islam menyimpulkan bahwa ciri-ciri Al-Quran adalah sebagai berikut. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang artinya kitab sebelumnya yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad berarti tidak dipakai oleh kita, golongan umat Islam. Lalu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dengan dialek Quraisy. Al-Quran diturunkan secara mutawatir, artinya banyak orang dengan kredibilitas tinggi yang menghafalnya sehingga terjaga sampai sekarang ini. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala kepada mereka yang membaca Al-Quran. Setiap hurufnya itu diberi pahala 10 kebaikan. Lalu Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri An-Nas. Inilah ciri-ciri Al-Quran. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar. Kemukjizatan Al-Quran mengalahkan mukjizat nabi-nabi terdahulu. Al-Quran juga memiliki kedudukan yang paling istimewa dalam Islam, yaitu sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Al-Quran memiliki sifat dinamis. Maksudnya bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum utama memiliki 3 sifat, yaitu sifat al-haq, yaitu 3 sifat. Yang pertama dinamis, al-haq, dan mutlak. Semua sifat tersebut berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, karena Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk
umat Islam sendiri, tetapi berlaku kepada seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Artinya Islam ini adalah rahmatan lil alamin, sehingga hukum yang ada atau nilai-nilai yang terkandung dalam ajarannya tidak hanya diwajibkan kepada orang Islam saja, tapi seluruh umat, bahkan seluruh makhluk semesta yang ada di dunia ini itu menjadi bagian dari yang harus melaksanakan dari Al-Quran itu. Selanjutnya fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yaitu yang pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dalam penetapan syariat Islam. Yang kedua, Al-Quran sebagai way of life bagi seluruh umat Islam, yaitu pedoman hidup bagi umat manusia. Selanjutnya, Al-Quran sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. Dalil tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran yaitu ada pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 158 dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Kami bacakan Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Artinya, katakanlah hai manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Lalu dalil yang kedua yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lalu selanjutnya Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai nasih. Nasih berarti menghapus. Maksudnya, Al-Quran berfungsi sebagai penghapus lafaz maupun hukum yang ada pada kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Semua kitab sebelum Al-Quran dinyatakan tidak berlaku lagi ketika Al-Quran sudah disempurnakan. Yang kedua, yaitu muhaimin, atau batu ujian terhadap kebenaran kitab-kitab yang sebelumnya. Artinya, Al-Quran adalah korektor terhadap perubahan-perubahan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Sehingga kitab-kitab sebelumnya itu sudah disempurnakan oleh Al-Quran, baik itu dari segi teks, redaksi, maupun ajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir yaitu musaddiq, adalah menguatkan kebenaran-kebenaran pada kitab suci sebelumnya. Pada kitab-kitab suci sebelumnya terdapat ciri-ciri kenabian Rasul akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Makanya Al-Quran membenarkan itu, dan ajaran-ajaran kebaikan seperti tidak boleh mencuri, tidak boleh bermaksiat dosa dan zina itu masih terus termaktub dalam Al-Quran. Selanjutnya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Isi kandungan Al-Quran yaitu ada beberapa, yaitu isi kandungan Al-Quran ada akidah, ibadah, akhlak, hukum, tadzkir, sejarah, dan dorongan untuk berpikir. Akidah berarti tauhid Islam, terus ibadah berisi tentang
ayat-ayat mewajibkan kita beribadah, haji, sholat, zakat, puasa, terus akhlak, ada hukum-hukum juga, dan ada tadzkir yaitu zikir-zikir, ada sejarah atau kisah, ada kisah-kisah Nabi sebelumnya dan kejadian-kejadian sebelumnya dan kejadian-kejadian yang akan datang dan di hari akhir, dan dorongan untuk berpikir. Makanya Al-Quran ada ayat-ayat afala tatadabbarun, afala tatafakkarun, dan lain untuk berpikir. Selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang pertama itu Al-Quran sebagai sumber spiritual, Al-Quran sebagai dasar hukum dan moral, Al-Quran sebagai sumber ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Makanya Al-Quran ini menjadi sumber dari keberagaman umat Islam. Ketika sholat yang dibaca juga Al-Quran, ketika ada ceramah, dakwah, dan kajian-kajian yang dibahas adalah Al-Quran. Ketika ingin menetapkan syariat-syariat atau hukum-hukum yang dipakai landasan yaitu adalah Al-Quran. Bahkan ketika ingin meneliti pun dalam kajian ilmiah, Al-Quran itu bisa sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu hikmah menjadikan Al-Quran sebagai way of life atau sebagai pedoman hidup. Yang pertama, hati menjadi tenang, hidup menjadi lebih terarah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, taqarruban ilallah fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu dengan terus berzikir dengan Al-Quran ini, hati menjadi tenang dan hidup menjadi terarah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.